Bersyukur kita berada di hari yang baru, Senin 19 Agustus 2024. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, maka kita perlu dituntun oleh firman-Nya sehingga perjalanan hidup hari ini sungguh diberkati Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur untuk hari yang baru dan kehidupan sepanjang hari ini. Kami percaya dengan menerima firman-Mu, ada kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup. Kami mau menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lagi bersabda untuk kami dengar dan siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca bagian Alkitab dalam Yeremia 29 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Renungan kita hari ini bertemakan menjadi perantara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perantara adalah orang yang bertindak untuk mengirimkan pesan atau berita, menjadi penghubung untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Konteks sekarang dalam soal mengirim surat atau barang, yakni kantor pos dan jasa perantara dengan berbagai nama. Juga perantara disebut sebagai mediator atau fasilitator, broker dan agen. Ada juga yang menyebut sebagai makelar atau calo. Dalam menjalankan tugas sebagai perantara, ada yang bertanggung jawab, jujur, tetapi ada juga yang menyimpang dan tidak jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat bahwa pada tahun 594 sebelum Masehi, kerusuhan terjadi di internal bangsa Babel, membuat negara-negara di bawah kekuasaan kerajaan Babel melapor ke Raja Nebukadnezar. Tujuannya untuk menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Hal yang sama juga berlaku bagi Raja Zedekia. Oleh karena itu, ia mengutus Elasa bin Safan, saudara pelindung Yeremia, Ahikam. Yeremia 26 ayat 24 bisa kita baca. Dan Gemaria bin Hilkia kepada Raja Nebukadnezar. Saat mereka berdua hendak berangkat ke Babel, Nabi Yeremia menitipkan surat untuk diberikan kepada orang-orang Yehuda di sana. Kita lihat dalam ayat 3. Surat ini dimulai dengan menyatakan siapakah Allah itu. Pertama, ia adalah Tuhan semesta alam. Kemahakuasaan Allah mencakup seluruh dunia, tidak terkecuali Babel. Itu sebabnya meski bersabda dari Yerusalem, firman-Nya akan terwujud di Babel. Rencana Tuhan dan bukan rancangan Babel yang sedang mengendalikan sejarah dunia. Kedua, Tuhan adalah Allah Israel ayat 4. Hal ini menegaskan bahwa pembuangan tidak berarti Tuhan berhenti menjadi Allah Israel. Ia tetaplah Allah mereka dan akan membebaskan mereka dari tangan Babel. Umat Allah dibuang dari Yerusalem ke kota Allah,
ke Babilonia, kota yang indah, pintu gerbang Allah. Umat Allah kini menjadi orang buangan, berarti pendatang yang tidak memiliki status. Dengan demikian umat hidup tidak tentram, takut, tidak bebas, dan mendapat tekanan. Menjadi tantangan yang berat saat itu ialah bagaimana orang percaya dapat hidup di negeri pembuangan, ketidakbebasan, hidup dalam penindasan. Yang menarik justru dalam status dan keadaan seperti itu, umat dipanggil untuk memberi kesaksian sebagai umat percaya yang memiliki Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendapati bahwa semua telah diawali dengan firman Tuhan yang ditujukan kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Umat menghadapi hidup penindasan sehingga mereka tidak berdaya. Firman Tuhan menjadi dasar pelaksanaan kehidupan. Allah yang hadir bekerja dan berfirman. Allah tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan umat. Allah adalah Allah yang hidup dan bekerja dan yang berkemauan agar umat juga hidup dalam mengerjakan hal-hal untuk kehidupan. Hidup tidak tergantung kepada situasi dalam keadaan apapun, melainkan tergantung kepada Allah. Maka kita pun diajak menjadi agen-agen dan perantara untuk menyampaikan firman Tuhan dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tujuannya agar orang percaya memiliki kekuatan dan keyakinan yang kokoh dalam menghadapi kehidupan yang yang tidak pernah lepas dari persoalan dan permasalahan sehingga kita dapat memenangkannya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu di hari ini yang juga hendak menghentar kami supaya tetap setia, supaya tetap taat dan melakukan kehendak-Mu. Meskipun kami juga mungkin merasa seolah-olah seperti terbuang, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Tetapi kata firman, Tuhan tetaplah Allah yang bertindak dalam kasih setia. Akan menuntun, akan memberkati, akan memperhatikan, dan memberi kami sejahtera. Terima kasih untuk menjalani hari ini dengan firman-Mu kami kuat, dengan firman-Mu kami menikmati hidup. Terpuji nama Tuhan. Amin.